Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya mendampingi kedua orang tua Dato dan Datin menuju ke Lampung, ke Fajar Gunung. Di sana Dato akan membangun tower masjid yang Al-Hidayah, tower masjid Al-Hidayah yang akan dimulai pembangunannya agar masyarakat di sekelilingnya dapat lebih mendengarkan suara azan, suara iqamah, dan suara-suara seruan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sebelum atau menjelang pelaksanaan waktu sholat. Sebenarnya proyek ini proyek lama yang ingin diwujudkan, tetapi baru sempat sekarang karena memang kesibukan dan juga suasana COVID-19. Kita berharap bahwa niat baik ini senantiasa akan mendapat dukungan, akan mendapat keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala sehingga dimudahkan dalam pembangunannya. Memang sebaik-baiknya umat adalah manusia yang berguna kepada lingkungannya dan kepada alam semesta. Untuk itulah meskipun sudah berusia 82 tahun, semangat tetap terus menggelora karena sepanjang semangat itu masih ada, itulah sejatinya hidup kita. Apabila semangat sudah tidak ada lagi, maka manusia boleh hidup, tetapi sebenarnya dalam keadaan mati. Karena tidak mempunyai keinginan, tidak mempunyai lagi upaya untuk bermanfaat kepada lingkungan dan alam semesta. Dato semoga semua upaya ini meskipun perjalanan melewati darat dari Jakarta ke Lampung cukup panjang waktunya di usia Dato yang ke-82. Semoga Allah memberikan keberkahan, kesehatan, keselamatan dalam perjalanan dan senantiasa kita semua dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan untuk seluruh yang mendengarkan channel YouTube saya, semua orang marilah kita semangat untuk mengabdi kepada Allah. Karena sejatinya hidup ini adalah sebuah persiapan menuju kekekalan yang abadi. Sebuah persiapan untuk mengumpulkan perbekalan dalam bentuk pahala sehingga kita memiliki bekal yang cukup di dalam kehidupan selanjutnya. Dan semua itu tentunya bermula dari niat yang baik, bermula dari ketaatan kita kepada ajaran agama yang kita yakini, dan setelah itu kita melakukan yang terbaik terhadap ajaran agama tersebut. Karena sesungguhnya semua agama tentunya mengajarkan kebaikan, tetapi umatnya lah yang menilai dan sejauh mana ketaatannya yang diaplikasikan dan diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Dengan demikian, ada orang yang berhasil hanya mengejar dunia. Ada juga orang yang berhasil hanya untuk akhiratnya. Tetapi sebaik-baiknya manusia adalah yang menjalankan kehidupan ini seakan-akan akan hidup selama-lamanya dan menyiapkan akhiratnya seakan-akan akan mati besok, sehingga keseimbangan antara dunia dan akhirat benar-benar dapat tercapai. Nah, memang ini sulit karena setiap orang punya masalah sendiri-sendiri, setiap orang punya target sendiri-sendiri, obsesi sendiri-sendiri. Tergantung dari mana sudut pandang yang diyakini olehnya. Karena keyakinan itu menentukan arah sejauh mana kita dapat melangkah. Kalau keyakinan kita mengatakan bahwa kehidupan dunia itu adalah segala-galanya, tentunya kita akan menjaga dunia ini sekuat-kuatnya. Tetapi kalau kita yakini bahwa kehidupan akhirat itu adalah kehidupan yang kekal dan abadi, tentunya kita menyiapkan kehidupan akhirat itu di samping kita menyiapkan dunia. Karena dengan dunia kita meraih akhirat. Perjalanan dari Jakarta ke Lampung ini sering ditempuh oleh Dato dan Datin sejak masih muda. Karena di sana ada kebun, kemudian ada rumah tahfidz yang kalau menurut saya itulah bagian daripada usaha untuk meraih dunia dan meraih akhirat. Dan kecintaan kepada pengabdian kepada orang lain saya rasa tidak terbantahkan lagi. Karena di Jakarta saja Dato dan Datin sudah cukup ya saya rasa untuk hidup dengan cukup nyaman, cukup enak. Tetapi sekedar itu bukanlah tujuan dari orang hidup. Tapi orang hidup, sekali lagi dari pertama saya katakan bahwa tujuannya adalah mencari keridhaan Allah
mencari bermanfaat untuk orang lain, untuk lingkungan dan alam semesta. Semoga ini juga diturunkan kepada anak-anaknya, cucu-cucunya. Semoga senantiasa kita bisa dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di akhirat kelak dalam suatu tempat yang benar-benar baik. Dan memang perjalanan ini serasa tidak terlalu berat tampaknya, karena kita lihat biasanya di Cawang selalu macet. Tapi ini lumayan karena mungkin PSBB, jadi kendaraan dibatasi, dan saya rasa mudah-mudahan dapat sampai lebih cepat di Lampung nanti. Perjalanan kita dari Jakarta menuju ke Merak, dari Merak kemudian nyebrang naik kapal cepat ke Bakahuni, kemudian nanti setelah itu kita menuju ke Bandar Lampung dan Fajar Gunung. Perjalanan udah enak, lumayan enak karena ada tol. Terima kasih Pak Jokowi, Bapak Presiden, atas semua upaya yang dilakukan. Semoga pembangunan ini diikuti oleh pembangunan yang lain, baik secara fisik maupun non fisik, sehingga bangsa Indonesia ke depan akan lebih sejahtera dan makmur. Kita berdoa amin amin ya rabbal alamin. Dan saya mengantar Dato nanti mungkin besok atau lusa pulang ke Jakarta. Bisa mungkin Dato dan Datin mau lebih lama di di Lampung, dipersilahkan. Ini juga bersama dengan tim lengkapnya Dato dan Datin, ada Bijua, ada Pak Sarta, ada putranya Pak Sarta, dan ada driver handal Pepen yang selalu mengantarkan Dato. Semoga kita semua diberikan kesehatan oleh Allah dan perjalanan aman dan senantiasa dilindungi sampai dengan tujuan tanpa kurang satu hal. Demikian saya tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallah wa bihamdi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera.